Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 2004-2063 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk itu langsung saja pada contoh soal, yaitu catat amal Ramadan per 10 hari, lalu uji apakah ada pengaruh keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir terhadap amal ibadah dengan amalannya yaitu tadarus Al-Quran dalam jumlah ayat. Nah, dari soal ini kita bisa menghipotesis dengan H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, tengah, dan akhir, dan untuk H1 terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, tengah, dan akhir. Untuk H0 diterima, nilai signya yaitu besar dari 0,05, dan untuk H0 ditolak yaitu nilai signya kecil dari 0,05. Nah, sebelum langsung kita menganalisis ke SPSS, terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat uji one way ANOVA. Untuk syarat uji one way ANOVA sendiri ada 4 syarat. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorik. Dan yang ketiga, data berdistribusi normal atau nilai signya besar dari 0,05. Dan untuk yang keempat yaitu varian antar kelompok harus homogen. Nah, langsung saja. Terkait data amalan itu sudah ada di Excel. Nah, berikut datanya. Nah, untuk data ini sendiri, supaya mempermudah kita jadikan 1 dengan 10 pertama, 2 dengan 10 kedua, dan 3 dengan 10 ketiga. Untuk di minggu ke ini, kita bisa langsung membuat 1 sampai 10 itu minggu ke 1, untuk 11 sampai dengan 20 itu kedua, dan 21 sampai 30 itu ketiga dengan jumlah ayat yang telah tertera. Nah, langsung saja untuk ke SPSS-nya. Nah, berikut untuk variabel view-nya, untuk variabel X dengan tipe numerik width 8, untuk desimalnya itu kita ubah ke 0 biar mempermudah kita, dan untuk labelnya itu kita isi dengan minggu ke. Nah, di values ini kita ubah untuk 1 itu dengan minggu 1, untuk 2 itu minggu 2, langsung saja kita tambahkan, dan untuk 3 yaitu dengan labelnya minggu 3. Oke. Nah, untuk seterusnya itu tetap, dan untuk variabel Y itu kita mengubah desimalnya 0, dan untuk labelnya yaitu kita ubah menjadi ayat, dan seterusnya itu tetap sama. Nah, setelah itu kita masuk ke data view, langsung saja kita copy data yang telah ada di Excel sebelumnya. Langsung saja kita copy dan langsung kita pindahkan ke SPSS. Nah, baik. Sekarang sudah ada datanya sampai dengan 30. Nah, untuk syarat dari uji one way ANOVA ini, yaitu uji datanya berdistribusi normal atau tidak, maka kita harus mengujinya terlebih dahulu dengan analyze, descriptive statistik, dan explore. Nah, untuk minggu ke ini atau X kita letakkan di faktor list, dan ayat itu di dependent list. Nah, setelah itu untuk plots-nya normality plots with test, continue, dan oke. Nah, di sini terlihat hasilnya. Kita langsung saja melihat uji normal test of normality. Nah, ini dia.
Untuk test of normality di minggu ke-1, minggu ke-2, minggu 3, bisa kita melihat dari Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk. Nah, karena data yang kita gunakan yaitu kurang dari 30, maka kita bisa melihat signya dari Shapiro-Wilk ini. Nah, di sini terlihat nilai signya untuk minggu ke-1 0,449, untuk minggu ke-2 0,781, dan untuk minggu ketiga yaitu 0,585. Nah, untuk syarat sendiri tadi kita melihat bahwa dari apabila data delay signya besar dari 0,05, maka itu data dikatakan berdistribusi normal. Nah, maka dapat kita katakan bahwa data ini berdistribusi dengan normal. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengecek variansinya harus sama atau homogen, kita langsung saja menekan tombol Analyze. Setelah itu, compare means dengan one-way ANOVA. Untuk minggu ke kita taruh di faktor, dan ayat atau Y kita taruh di dependent list. Baik, setelah itu langsung saja kita tekan OK. Nah, di sini terlihat hasilnya bahwa dari uji ANOVA itu nilai signya 0,033. Nah, didapati bahwa syaratnya yaitu harus besar dari 0,05, berarti untuk H0-nya itu ditolak. Sementara untuk H1-nya itu diterima sesuai dengan hipotesis kita tadi. Nah, untuk itu kita langsung saja melihat untuk uji one-way ANOVA. Kita ambil Bonferroni. Hal ini dikarenakan data yang kita punya kurang dari 30. Makanya kita ambil Bonferroni. Oke. Nah, di sini terlihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat dari multiple comparisons. Nah, di sini untuk minggu ke-1, minggu 2, dan minggu 3 bisa kita lihat dari mean difference dengan bintang-bintang ini. Nah, untuk tanda bintang-bintang ini berarti terdapat perubahan dari minggu 1 dari minggu 2 ke minggu ketiga itu terdapat perubahan. Untuk minggu 1 ke minggu ketiga itu tidak, dan minggu ke-1 dan ke minggu kedua itu terdapat perubahan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keutamaan dari 10 minggu pertama ke 10 minggu kedua. Sementara untuk minggu ke-1 ke minggu sementara untuk minggu selanjutnya itu tidak terdapat keutamaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.